Ada satu kesalahan besar yang hampir semua orang lakukan setelah hubungan berubah. Bukan marah, bukan cemburu, bukan juga nangis diam-diam. Tapi ada yang menggabungi. Masih kirim pesan dengan alasan sepele. Masih nelpon cuman buat ngecek kabar. Masih berharap walau pura-pura bilang, gue cuma pengen baik-baik aja. Dan disitulah masalahnya dimulai. Karena selama kamu masih hadir, mereka tidak akan pernah benar-benar merasa kehilangan. Coba jujur ke diri sendiri. Setiap kali kamu mau ngechat, apa yang sebenarnya kamu harapkan? Balasan cepat? Nada yang hangat? Tanda bahwa kamu masih penting? Kalau iya, maka yang kamu cari bukan komunikasi, tapi validasi. Dan validasi itu justru membuat posisi kamu makin lemah. Banyak orang berpikir, kalau gue diam nanti dia lupa. Padahal kenyataannya terbalik. Yang bikin orang lupa bukan diam. Yang bikin orang lupa adalah kehadiran yang selalu tersedia. Karena otak manusia itu aneh. Ia baru menghargai sesuatu ketika aksesnya dicabut. Selama kamu masih there, angkat telepon, balas chat, muncul saat dia butuh, kamu masih dianggap opsi aman, bukan kehilangan. Dan opsi tidak pernah dirindukan. Di video ini, gue nggak ngajarin lo buat menghilang demi manipulasi murahan, bukan juga buat balas dendam emosional. Tapi gue bakal jelasin kenapa diam di waktu yang tepat adalah satu-satunya cara bikin mereka benar-benar merasa, bukan di kepala, tapi di batin. Karena ada fase tertentu dalam hubungan, entah itu habis berantem, merenggang, atau putus, di mana setiap pesan darimu justru memperpanjang ketidaksadaran mereka. Mereka belum sempat mikir, belum sempat ngerasa, belum sempat kehilangan. Kenapa? Karena kamu masih di situ. Dan percayalah, orang tidak pernah merasa kehilangan sesuatu yang masih bisa dia sentuh kapanpun dia mau. Di pembahasan ini kamu bakal ngerti. Dan kenapa pesan sekadar nanya kabar bisa menghancurkan posisi kamu? Kenapa diam bukan tanda lemah tapi tanda kendali? Lah di titik mana tidak menghubungi justru membuat mereka mulai mempertanyakan segalanya. Bukan tentang kamu, tapi tentang kehilangan akses ke kamu. Kalau kamu lagi di fase di mana? Pengen ngechat tapi ragu, pengen nelpon tapi ngerasa harga diri turun, atau capek jadi orang yang selalu mulai duluan, maka video ini bukan cuma relevan, tapi penting. Karena setelah titik tertentu, satu pesan bisa bikin kamu mundur berbulan-bulan, dan satu keputusan untuk diam bisa membalik seluruh dinamika. Sekarang kita masuk ke hal pertama yang wajib kamu pahami. Poin 1, setiap pesan darimu adalah penunda rasa kehilangan. Yang perlu kamu pahami pertama kali adalah ini. Kehilangan itu bukan terjadi karena jarak, tapi karena terputusnya akses emosional. Dan selama kamu masih mengirim pesan, akses itu belum pernah benar-benar putus. Banyak orang merasa, gue cuma ngechat sebentar nggak ada maksud apa-apa. Tapi otak lawan bicaramu tidak memprosesnya sesederhana itu. Satu pesan saja, meskipun cuma iya atau oke, sudah cukup untuk mengirim sinyal. Gue masih di sini. Dan selama sinyal itu ada, otak mereka belum masuk mode kehilangan. Coba bayangin kayak gini. Kalau setiap kali kamu lapar, makanan selalu tersedia di meja, apakah kamu akan benar-benar menghargainya? Tidak. Kamu baru sadar nilainya saat meja itu kosong. Hubungan bekerja dengan mekanisme yang sama. Setiap pesan darimu menenangkan kecemasan mereka, menghapus rasa penasaran, dan memberi kepastian palsu. Padahal justru ketidakpastianlah yang memicu rasa kehilangan. Banyak orang salah paham. Mereka pikir kehilangan itu datang dari penjelasan panjang, dari curhat terakhir, dari obrolan penutup yang dewasa. Padahal tidak. Kehilangan datang dari diam yang konsisten. Bukan diam penuh drama, tapi diam yang tenang dan utuh. Saat kamu masih menghubungi, mereka tidak perlu berpikir. Mereka tidak perlu bertanya, kenapa dia nggak ngechat lagi? Apakah dia benar-benar pergi? Karena jawabannya selalu sama. Oh, masih ada. Dan selama itu, rasa kehilangan ditunda. Ada satu hal penting di sini. Manusia tidak merindukan orang. Manusia merindukan perasaan yang hilang. Dan perasaan itu hanya muncul saat otak kehilangan stimulus yang biasa ia terima. Stimulus itu adalah perhatianmu. Setiap kali kamu mengirim pesan, kamu memberi dosis kecil perhatian. Dan dosis kecil ini berbahaya. Karena ia cukup untuk menenangkan, tapi tidak cukup untuk membangun kedekatan. Hasilnya, kamu lelah. Mereka santai. Inilah kenapa banyak orang merasa, kok gue capek sendiri? Kok dia biasa aja? Karena posisi kalian tidak seimbang. Kamu memberi energi. Mereka menerima. Dan penerima tidak pernah merasa kehilangan selama aliran itu belum berhenti.
Saat kamu berhenti mengirim pesan, yang terjadi bukan langsung rindu. Yang pertama muncul adalah kebingungan. Dan kebingungan itu penting, karena dari kebingungan, lahir pertanyaan. Dari pertanyaan, lahir emosi. Dan dari emosi, barulah rasa kehilangan muncul. Tapi semua itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu terus menyelamatkan mereka dari ketidaknyamanan. Ingat ini baik-baik. Orang hanya merasakan kehilangan saat mereka dipaksa menghadapi ruang kosong. Dan pesan darimu selalu mengisi ruang itu kembali. Di poin berikutnya, kita bakal bahas satu hal yang lebih halus tapi krusial. Kenapa diam itu bukan hukuman, tapi cermin yang memaksa mereka melihat perasaan sendiri. Poin 2, diam bukan hukuman, tapi cermin yang memaksa mereka menghadapi diri sendiri. Banyak orang salah paham tentang diam. Mereka mengira diam itu bentuk ngambek atau senjata buat bikin orang lain menderita. Padahal diam yang kita bahas di sini bukan soal menyakiti, tapi soal berhenti menutupi perasaan orang lain. Setelah kau masih berbicara, kamu sebenarnya sedang membantu mereka menghindari satu hal. Menghadapi emosinya sendiri. Pesanmu jadi distraksi, teleponmu jadi pengalih, perhatianmu jadi penyangga. Dan tanpa sadar, kamu sedang menenangkan mereka dari konsekuensi hubungan yang berubah. Saat kamu berhenti menghubungi, yang pertama muncul bukan rindu, melainkan keheningan. Dan keheningan itu tidak nyaman, karena di dalamnya tidak ada lagi suara kamu, yang biasanya menutupi pikiran mereka. Disitulah diam bekerja sebagai cermin. Tanpa kamu sadari, diam memaksa mereka bertanya, kok dia nggak ada? Kenapa gue kepikiran? Apakah gue kehilangan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan pernah muncul kalau kamu terus mengisi ruang itu. Inilah alasan kenapa diam terasa kejam bagi sebagian orang. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka harus duduk bersama pikirannya sendiri, dan kebanyakan orang tidak terbiasa sendirian dengan emosi yang belum selesai. Ada satu fakta penting. Manusia lebih takut menghadapi perasaannya sendiri daripada kehilangan orang lain. Makanya selama ada kamu yang menghubungi, mereka masih merasa aman. Bukan aman karena dicintai, tapi aman karena tidak perlu berpikir terlalu dalam. Dia mencabut kenyamanan itu. Dan ketika kenyamanan dicabut, emosi yang tertunda mulai naik ke permukaan. Bisa berupa yang rasa bersalah, Aris rasa penasaran, Adin diary, dan Wain rasa kehilangan, atau bahkan penyesalan. Tapi semua emosi itu tidak akan muncul tanpa keheningan. Perhatikan satu hal penting di sini. Kalau kamu diam dengan penuh amarah, energinya terasa. Kalau kamu diam sambil menunggu, itu terasa juga. Tapi diam yang efektif adalah diam yang utuh. Diam tanpa sinyal. Diam tanpa pesan tersirat. Diam tanpa kode. Karena diam seperti ini tidak memberi pegangan apapun. Dan ketika seseorang tidak punya pegangan, dia mulai mencari. Mencari di pikirannya sendiri. Mencari di memorinya. Mencari di perasaannya. Di titik inilah, kamu bukan lagi orang yang mengejar. Kamu menjadi ruang kosong yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang takut di fase ini. Takut dianggap cuek. Takut dianggap tidak peduli. Takut dianggap selesai. Padahal justru ketidakpastian itulah yang menggerakkan emosi. Poin 3. Saat keheningan berjalan, emosi mereka mulai bekerja sendiri. Di awal kamu diam, sebenarnya tidak ada yang terlihat dramatis. Hari pertama, biasa saja. Hari kedua, masih tenang. Hari ketiga, mulai terasa. Dan justru di fase inilah, emosi mulai bergerak pelan tanpa suara. Karena otak manusia tidak langsung bereaksi pada kehilangan. Ia butuh waktu untuk menyadari bahwa sesuatu benar-benar hilang. Awalnya mereka mengira, paling nanti juga chat lagi. Dan pikiran itu membuat mereka santai. Tapi ketika waktu terus berjalan, dan tidak ada satu pun tanda darimu, pikiran mulai berubah arah. Yang tadinya, dia sibuk, berubah jadi, kok lama juga. Dan dari situ, rasa aman mulai goyah. Di tahap ini, mereka belum rindu kamu sebagai orang. Yang mereka rindukan adalah pola yang hilang, rutinitas kecil, respon cepat, perhatian yang dulu ada tanpa diminta. Dan kehilangan pola lebih mengganggu daripada kehilangan orang, karena pola memberi rasa stabil. Saat pola itu hilang, otak mulai mencari-cari. Mereka membuka chat lama, membaca ulang pesan-pesan lama, mengingat hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, dan disitulah memori mulai bekerja. Perhatikan satu hal penting. Kamu hati-hati melakukan apa-apa, tapi mereka mulai sibuk sendiri, dan inilah kekuatan diam. Bukan memaksa, bukan membujuk, bukan menjelaskan, dia membiarkan emosi
berjalan sesuai kecepatannya sendiri. Seiring waktu, kehilangan mulai terasa lebih personal. Bukan lagi soal, kok dia nggak ngechat? Tapi, kenapa gue kepikiran terus? Dan saat seseorang mulai bertanya tentang perasaannya sendiri, itu tanda emosi sudah terlibat. Di fase ini juga, ego mulai ikut campur. Ada perasaan, masa sih dia bisa sedingin ini? Apa gue nggak sepenting itu? Dan ego yang terusik, lebih berisik daripada cinta. Karena ego tidak suka kehilangan kontrol. Dan ketika kamu diam, kontrol itu benar-benar hilang dari tangan mereka. Kamu tidak lagi bisa ditebak, tidak lagi bisa diprediksi, tidak lagi bisa diatur. Poin 4. Mereka mulai mempertanyakan keputusan dan nilai dirimu. Setelah keheningan berjalan cukup lama, emosi mereka tidak lagi berhenti di rindu atau ego. Ia naik satu level lebih dalam. Ini bukan lagi tentang kamu menghilang. Ini tentang keputusan mereka yang mulai terasa berat. Saat kamu masih sering hadir, nilai dirimu dianggap stabil. Tapi saat kamu pergi dengan tenang, nilai itu berubah jadi sesuatu yang hilang dan tidak bisa diakses. Dan disitulah otak mulai bekerja keras. Manusia cenderung menilai ulang sesuatu setelah kehilangan akses, bukan sebelum. Di fase ini, mereka mulai membandingkan. Bukan kamu yang membandingkan diri dengan orang lain, tapi mereka yang membandingkan hidupnya sekarang dengan saat kamu masih ada. Dan seringkali, perbandingan itu tidak menguntungkan mereka. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, mulai terasa besar. Seseorang yang dulu selalu ada, sekarang tidak bisa dihubungi. Dan itu menimbulkan satu rasa yang sangat kuat. Ketidakpastian permanen. Apakah kamu benar-benar pergi? Aku hanya menjawabkan sementara. Ketidakpastian ini jauh lebih mengganggu daripada penolakan langsung, karena penolakan itu jelas. Sedangkan diam membuka terlalu banyak kemungkinan. Dan otak manusia benci ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Di titik ini, banyak orang mulai menguji. Mungkin dengan lihat story kamu. Nanya kabar lewat orang lain, atau tiba-tiba muncul dengan pesan netral. Bukan karena rindu semata, tapi karena mereka ingin memastikan apakah kamu masih bisa diakses. Dan disinilah posisi kamu diuji. Bukan untuk membalas cepat, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk tetap konsisten dengan ketenanganmu. Karena konsistensi itulah yang membuat nilai dirimu naik secara psikologis. Poin liar saat mereka benar-benar merasa kehilangan, kamu sudah tidak menunggu apa-apa. Ini adalah fase paling sunyi dan paling kuat. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu pesan, tidak lagi menebak-nebak, tidak lagi berharap, dan justru karena itu, kamu menjadi hilang sepenuhnya dari kendali mereka. Ironisnya, saat mereka mulai ingin mendekat, kamu sudah tidak berdiri di tempat yang sama. Bukan karena sombong, bukan karena dingin, tapi karena kamu sudah berdiri utuh tanpa mereka. Inilah pergeseran paling besar dalam dinamika hubungan. Dulu, kamu ingin mereka memilihmu. Sekarang, kamu memilih dirimu sendiri. Dan perubahan ini terasa oleh siapapun yang pernah kehilangan kendali atas dirimu. Kalau mereka akhirnya menghubungi, itu bukan kemenangan. Kalau mereka diam, itu juga bukan kegagalan. Karena tujuan dari proses ini bukan membuat mereka kembali, tapi mengembalikan dirimu ke posisi yang berdaulat. Dan dari posisi itulah, apapun yang terjadi setelahnya, tidak lagi melukai harga dirimu. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia begini? Tapi, apa ini sejalan dengan hidup yang ingin gua bangun? Penutup, diam yang tepat waktu selalu lebih kuat dari ribuan pesan. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingat ini baik-baik. Orang tidak berubah karena dibujuk, orang berubah karena kehilangan akses. Dan kehilangan itu tidak pernah datang dari kata-kata panjang. Ia datang dari diam yang tenang dan konsisten. Bukan untuk menghukum, bukan untuk mengontrol, tapi untuk berhenti mengorbankan diri demi orang yang belum tentu siap menghargai. Kalau kamu sedang di fase ini sekarang, percaya satu hal, diam yang kamu pilih hari ini adalah ketenangan yang kamu bangun untuk masa depanmu. Kalau video ini kena di kamu, simpan, dengar ulang, dan biarkan waktu yang bekerja. Karena yang benar-benar pergi dengan tenang, tidak pernah kehilangan apapun.